Ya, pemirsa baik lagi di Motivatok masih bersama career coach kita Rene Suhardono ya. Tadi saya tanya sama Rene, kalau misalnya kita punya jam kerja 9 to 5, sebenarnya kerjaan bisa kok dikerjain dari 9 to 3 gitu saya bilang. Nine Ini to 10 juga bisa. ya. Seriously. Iya, iya, iya. Nah, ini gimana ya caranya kalau kita udah kebiasaan kerjanya tuh dilama-lamain Gini, biar gitu, ringkes gitu. tapi gini, kalau ini butuh komitmen Oke. dari semua pihak yang terlibat. Karena kalau nunggu itu saya nggak masuk, tidak mengkategorikan itu sebagai bekerja. Oke. Nunggu selesai orang lain menyelesaikan pekerjaannya supaya bisa dibuat sama kita. Itu udah nggak asik. Oke. Jadi nomor satu, buat schedule yang tegas, yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan setiap hari. Ya kan? To-do list-nya tuh udah ada dulu atau belum? Kalau cuma sekedar datang di kantor, apa lagi ya? Kagak selesai-selesai. Di Facebook dulu ya. Ah, kan banyak gitu ya. Jadi kalau kita mau balas email itu bukan tiap 5 menit sampai dari jam 9 sampai jam 5 balas email, enggak. Ya, balas email itu tentukan saya akan balas email jam 9, jam 12, jam 3. Kenapa? Kalau kita setiap saat nunggu, oh ada email. Gitu nggak bisa. Oke. Ya kan? Dan yang namanya waktu itu sudah diplot. Jadi bukan kita dikuasai oleh schedule, tapi kita yang menguasai schedule. Waktu itu kan resources, sumber daya yang bisa kita manfaatkan. Oke. Dan sekali lagi, kalau waktu itu nggak diproduksi lagi loh, Tan. Iya, betul. Dan ngebayang nggak, kalau misalnya kita disuruh datang ke meeting yang nggak penting, di meeting itu ada 10 orang, meetingnya sekitar 1 jam, berapa lama waktu terbuang? 1 jam. 10 jam, sayang. Oh. 10 orang yang ada 10 di orang yang situ, ada di situ. sebenarnya mereka bisa melakukan Oke. pekerjaan yang bisa dilakukan oleh 10 orang. Oke. Berarti dengan mengumpulkan orang untuk ada di satu tempat yang sebenarnya nggak ngomongin apa-apa, sudah waktu terbuang tuh 10 jam. Masa kita mau sih begitu? Katanya pintar. Oke, Iya, kalau cuma untuk mempertegas posisi seseorang bahwa dia adalah bos, ya udah cari anak buah yang lain aja. Bos itu tugasnya bukan untuk didewakan, diadigang-adigung. Bos itu fungsinya adalah untuk membantu anak buahnya bisa menuntaskan pekerjaannya lebih cepat, supaya lebih cepat pulang juga ketemu sama orang yang dia sayangin. Itulah bos. That's a boss. Ayo sekarang, Bos Intan akan membantu Anda untuk menemukan jawaban-jawaban dari rasa kebingungan Anda mengenai tadi ya workaholics yang ternyata nggak ada maknanya. Langsung aja telepon ke sini, makanya saya bantu untuk ngobrol dengan bos yang satu ini ya. Di 0213922121 ya. Apakah sudah ada telepon? Ada SMS dulu katanya. SMS dulu Monggo. kita baca ya. Dari 0857 Namanya panggilannya di rumahnya apa ya? Kos, kan kosong gitu. Rene, bagaimana dengan orang yang hanya ingin hasilnya materi tanpa care sama passion karena banyak orang yang hanya ingin materi aja? Ya, yang penting orang itu bukan kita. Kalau orang lain kita nggak kendalikan, nggak usah frustasi. Jadi urusan orang itu, dan saya yakin kalau yang dikejar itu hanya materi, maka bahkan materi pun belum tentu dia dapat. Tapi kalau yang dikejar yang lain, makna, kebahagiaan, maka materi pasti ikut, percaya deh. Akan mengikuti ya. Percaya. Percaya. Saya yakin percaya. Oke, sekarang ada SMS lagi nih ya dari 081320. Kita bersaudara ya. Mungkin bersaudara XXX ya. semua XXX belakangnya ya. Ih, ada XXX-nya nggak? Enggak. Nggak ada, XL kayaknya ya. Oh, oke kita bahas ya. Selamat malam Pak Rene. Nggak pakai Pak. Gini, selamat malam Om Rene. Gini loh, aku punya suami yang kerjanya gila-gilaan. Kadang dia nggak peduli sama anak istri saking asiknya kerja. Kalau disuruh pulang malah disengaja tambah lama. Terus dia punya anak buah perempuan. Menurut dia anak buahnya itu sangat membantu kerjanya dia dan menenteramkan dia dalam bekerja. Gajinya nggak seberapa, tapi dia ini enjoy banget dengan kerjaannya dia. Kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk menyadarkan dia bahwa di rumah itu ada anak istri yang nunggu? Aduh, curhat tuh kayaknya ya. Saya. Oh, enggak. Kecolek Gimana kan ya? semua yang ada di sini ya. Mestinya dibaca nih buat para suami di luar sana ya. Kalau masih ada ketidakperluan, kalau masih ada keperluan, ya nggak apa-apa, memang harus di luar rumah. Tapi kalau enggak ya ngapain lagi ya? You go back home, ya kan? So, apa yang bisa dilakukan nggak tahu ya, karena ibu nggak mengontrol suami ibu. Udah dibicarakan baik-baik atau belum? Nomor satu ya. Terus saya sih mohon maaf Bu, yang harus dipertegas ya, bukan berapa lamanya dia di luar, tapi dia mengerjakan apanya. Ya itu lebih penting. Nggak bermaksud menakut-nakuti atau memberikan worst case scenario,
Tapi lebih baik diomongkan secara terbuka, jadi nggak usah emosional dulu. Nah itu dia, Ya. udah emosional ya. Kalau pertama udah emosional juga orang jadi malasnya juga laki-laki dan pasti tahu itu. Orang yang saya tadi di awal sempat mengatakan orang yang meluangkan waktu sejam lebih lama tanpa tujuan di luar rumah bisa jadi karena dia menghindari untuk ada di tempat lain, ya. Dan itu bukan masalah pekerjaan, bukan domain saya, ini bisa jadi masalah rumah tangga yang harus coba diselesaikan. Tapi coba omongkan dengan baik. Oke, ya. Jangan pakai emosi tapi ngomongin ya Bu, ya kan? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Pemirsa, pekerjaan merupakan alat bagi para profesional, tidak lebih dan tidak kurang. Jangan kemana-mana ya, Motivator akan segera kembali sesaat lagi. Pakai